Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Sus. Selamat datang kembali di episode 45 dari podcast Sersan Horor Serem Sapi Santai. Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku Kevin. Bang Kita akan Sus. membacakan sebuah cerita. Sebuah aja maksudnya. Sebuahnya kayaknya gede panjang. Nah, karena di episode 45 ini kita akan kembali ke format satu cerita. Tapi dari satu narasumber karena ceritanya buset. Karena ceritanya panjang maksudnya. Wih. Nah, cerita kali ini kita akan kasih tahu aja karena ini dari satu narasumber. Dengar baru nih kayaknya. Pendengar baru. Mantap. Tunggu, ini kita lihat namanya nih ya. Jadi apa namanya? Dia kirim via email maksudnya. Ceritanya ini panjang banget. Oke. Dan ini pun dia sendiri mungkin beliau ini agak bingung. Teman kita yang kali ini ya bingung kasih judul maksudnya. Karena judulnya agak Nano. Dia tulis cerita horor, genderuwo, Dracula, jubah, setan campuran gitu. Setan campuran lah kata dia ya. Mungkin ini catatannya banyak ya. Oke. Lagi gathering ya. Wadaw. Jadi apa namanya? Ini lucu sih anjir. Judulnya kocak ya. Ini lucu sih, lucu. Anjir. Oke, Mas Sul. Jadi seperti yang tadi kita udah bilang, kita hanya baca satu cerita aja. Nanti aku yang akan bacain ceritanya. Oke. Jadi cerita kali ini dikirim oleh Mas Tubagus. Wah. Tuh luar biasa. Kok namanya kayak orang ini ya, orang Banten tuh ada nama tuh Bagus. Oh ya? Bener. Oh tuh khas-khas Banten gitu ya? Iya, ada tuh Bagus Pangestu. Ada tutunya itu nama khas dari sana ya. Tukul juga? Enggak. Oh enggak, bukan. Tukul mah bukan. Nah ini jadi dari Mas Tubagus tapi biasanya dipanggil Tubek katanya. Singkatan ya. Tubek katanya. Tubek. kayak bunyi apa gitu? Tubek gitu. Oh ini lu lagi doang galon tubek gitu. Bunyi gitu. Bener juga. Gitu ya pokoknya ya. Yui. Nah ini cerita dari Mas Tubek. Nah jadi Mas Tubagus ini kirim cerita panjang banget. Wow. Luar biasa. Jadi kita khusus buat Mas Tubagus ini satu episode ya. Gak apa-apa ya. Kita kasih spesial nih. Karena dia ceritanya panjang. Jadi seperti yang kita tadi bilang ini subjeknya agak campur. Dia bilangnya setan campuran katanya. Oke. Apa aja deh. Nano. Oke, kita juga belum baca nih. Kita akan langsung kaget bareng aja. Yoi, mari Seperti kita biasa. kaget. Nah ini Mas Tubek juga mengirimkan denahnya ya. Yang akan kita posting nanti. Denahnya. Oke teman-teman kita langsung masuk aja kali maksudnya. Iya, ini ngirim undangan kawinan dengan si Dena. Buset. Oke, Mas ada yang mau ditambahkan sebelum kita masuk ke ceritanya Mas Tubagus? Sikat. Sikat ya. Seperti biasa. Matikan lampu. Pasang headset kalian, Matikan lampu dan tangkap. Kengeriannya. Semoga dapat cerita dari Mas Tubek ini bisa menambah dosis horor kalian. Dosisnya kayaknya banyak banget ini. Benar. Setelah pesan-pesan, Berikut. selamat mendengarkan. Balik lagi guys. Kembali lagi teman-teman. Kita sudah siap membacakan udah. Kita sudah siap membacakan cerita dari Mas Tubagus alias Mas Tubek. Kita akan panggil Mas Tubek aja ya. Yoi, disingkat Untuk aja ya. selanjutnya. Oke. Siap. Dia tulis gini, Mas Tubagus ya. Ini saking panjangnya dia sampai kirim filenya dari Word maksudnya. Tapi bagus, rapi. Cakep nih ya. Cakep. Ketik-ketik nih. Oke, cerita dari Mas Tubagus ya. Dia tulis gini. Jadi sebelumnya ada intro sedikit ya maksudnya. Wah, ini apa nih? Ini intronya bikin kita senyum-senyum sedikit juga nih. So sweet banget ya. Senyum-senyum aja. Nah itu dia. Katanya gini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Bagus. Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bang Sul, Kevin, dan seluruh pendengar setia Sersan Horor. Terima kasih. Dia menyapa yang lain. Betul. Apa kabarnya nih katanya? Semoga selalu sehat ya semuanya. Dan khususnya buat Bang Sul dan Kevin semakin semangat bawain Sersan Horor. Biar makin top, makin serem, makin lucu katanya. Iya. Salam kenal semuanya. Kenalin nama gue Tubagus, tapi biasa dipanggil Tubek. Oke, mantap. Instagramnya ada di Tubek. Tubek biasa TUBEG GGG. G-nya 3 kali. Nanti kita akan tulis di deskripsi maksudnya. Kenalan ya ntar ya. Nah, kenal Mas Tubek nih ya. Nah, bisa dibilang gue pendengar setia Sersan Horor nih. Pertama kali dengerin podcast ini bulan November. Terus jadi ketagihan sampai maraton dengerin yang episode awal-awal season 1. Dia sambil lari-lari dengerinnya. Maraton ya. Capek aja.
Tapi hebat ya bisa konser sambil lari. Lu tau gak main game maraton 17 yang oper lele? Nah itu kayak gitu. Sambil ngoper lele. Oh maksudnya oper belut. Nah estafet. Ngejar episode gitu. Oke. Bukan Sorry ya. Itu lari-lari. Imajinasi gue suka ini liar. Oke. Terus. Sampai akhirnya gue sekarang selalu nggak sabar nungguin update dari podcast ini. Waduh. Kalian memang mantap terasa. Anjir. Luar biasa. Keren. Katanya gini, yang bikin gue suka banget sama podcast horror ini karena unik sih. Selalu ada sisipan punchline jokes yang absurd, terutama dari Bang Sul. Doi emang suwe banget sih katanya. Ampun bang, maksud gue lu asli lucu tapi demen sama yang serem-serem katanya. Respect lah pokoknya. Sedikit cerita di luar konten nih, gue juga punya teman senior di kantor, dia orang Betawi juga. Orangnya mirip-mirip Bang Sul juga tuh katanya. Kalau ngomong suka belepotan. Ceplas-ceplos tapi lucu, bikin ngakak katanya. Respect juga sama Kevin, bisa ngimbangin jokesnya Bang Sul yang absurd. Pokoknya lu kalau ketemu orang Betawi rata-rata kayak gitu. Rata-rata gitu ya. Hampir semua tuh ya. Iyalah. 101% kayak gitu tuh. Buset. Nyablak. Seru tapi. Mulutnya tajam. Kayak ini nih. Setajam singlet. Singlet. Kaos dong. Oke. Mulut tajam tapi nyeblak tapi seru ya. Oke, katanya pokoknya obrolan seram dan lucu kalian enak banget didengerin. Podcast ini emang gokil sih. Bagian serem rasa ikut merinding. Terus akhirnya ketawa juga katanya. Jadi ketawa sambil merinding. Anjir dicampur aduk katanya. Sekali lagi kalian memang mantap terasa. Keep it up guys katanya. Thank you banget. Ini penyemangat ya. Dia juga dulu ada yang pernah DM juga tuh. Apa tuh? Apa katanya? Ini ngapa nggak bikin podcast komedi gitu ya? Oh gitu. Ya, jadi udah banyak cuy. Jadi saya akan menerangkan ke Bapak Ibu. Jadi, mendengarkan sesan horor ini ada 2 benefit yang Bapak Ibu dapatkan. Satu horor, satunya lagi komedi. Jadi kita ada 2 keuntungan. Betul Bapak Ibu. Tuh, jadi cicilannya murah, 0% 12 bulan. Dapat piring cantik. Kayak simulasi kartu kredit. Nah, jadi begitu ya sesan horor itu ya. Nah, oke, itu konsep kita. Beda dari yang lain. Kan aku pernah bilang juga tuh. Yang kalian yang penakut bisa denger juga. Nah, mantap. Itu satu halaman udah intermezzo buat kita tuh. Thank you. Oke, langsung masuk ke cerita Bang Sul ya. Katanya gini. Jadi Bang Sul dan Kevin, sesuai dengan keyword yang ada di subjek email ini, gue mau bagi cerita horor yang dialami ibu gue nih. Bisa dibilang ini asli ngeri parah. Janji deh, tapi maaf kalau kepanjangan ya. Katanya, santai nggak apa-apa. Waduh, atasnya aja udah nggak enak nih. Iya ngeri parah. Merinding, belum baca udah merinding. Katanya gini, maksudnya langsung lanjut aja. Katanya gini, ibu gua aja pas ceritain lagi kejadian ini langsung ikut merinding juga. Padahal kejadiannya udah lama banget. Ibu sekarang umur 52. Kejadian seremnya sekitar awal tahun 90-an. Umur awal 20-an katanya. Pokoknya baru lulus kuliah, terus baru dapat pekerjaan. Pokoknya masih gadis deh. Ibu masih cakep banget. Mantesan bapak gue naksir. Buset. Mantap. Ya benar. Mungkin gue kenal kali itu ibunya. Buset. Tahun berapa maksud? 52 cuy. Siapa? Bodoh. 52 gue belum. Ibunya 52. Ini lebih tua dari mama gue nih ya. Kejadian seremnya sekitar awal tahun 90 katanya. Oke, langsung lanjut aja. Kejadian di Semarang nih katanya. By the way, gue lahir dan tumbuh di Semarang. Katanya, bukan orang Banten. Hah? Ya iyalah, kan bukan orang Semarang. Kan semuanya Semarang. Tapi namanya tuh bagus. Oh iya bener ya, maksudnya bilang ya? Gue bilang Banten. Oh iya bener-bener. Mungkin ada campuran kali itu bagus ya. Oh gitu. Katanya by the way gue lahir dan tumbuh di Semarang. Katanya, tapi gue bukan orang Banten. Sampai akhirnya gue harus kerja di Jakarta. Jadi ketularan deh ngomongnya pakai lo gue. Katanya. Maklum cuy. Udah 4 tahun dia juga di Jakarta. Oke, balik lagi ke cerita. Intermezzo yang nggak penting-penting sih. Intermezzo yang nggak penting-penting juga sih. Ampun deh katanya. Sedikit cerita tentang ibu gua nih katanya. Jadi ceritain dulu asal-usul ibunya ya. Ibu sebenarnya bukan orang asli Semarang, tapi ibu orang dari desa, dari Purwodadi. Ibu memutuskan merantau ke Semarang buat kuliah. Kebetulan ibu ada saudara jauh yang tinggal di Semarang juga. Namanya Bude Sri. Nah, kalian udah mulai nih kalau misalnya nama-nama gini kalian inget-inget tuh. Siapa tahu ntar jadi cerita jadi enak ya maksudnya kalau kita ingat nih Bude Sri itu siapa gitu kan. Nah, oke. Jadi ada ibunya siapa namanya tadi? Mas Tubek ini kan merantau ke Semarang. Nah, merantau Semarang untuk kuliah. Nah, kebetulan di Semarang itu ada saudara ibunya juga namanya Bude Sri. Maaf namanya bukan nama asli ya katanya. Samaran ya. Nah, singkat cerita ibu disarankan keluarga di Purwodadi untuk silaturahmi ke keluarga Bude Sri, soalnya jarang ketemu juga.
Nama samarannya bahasa Inggris ya. Nah, 1 2 3. Oh, 1 2 3 anjir. Benar juga. Salah. Terus pas silaturahmi, alhamdulillah ternyata rezeki. Ibu malah ditawarin pekerjaan juga di Semarang. Wah, cakep. Wow, tanpa pikir panjang ibu terima tawaran itu. Soalnya lumayan buat nambah pengalaman kerja. Karena masih fresh graduate juga waktu itu dan udah percaya karena masih saudara juga. Oke. Berhubung saudara sendiri, ibu sekalian dicarikan info kos-kosan untuk tinggal selama bekerja di Semarang. Kebetulan ditawari kos-kosan yang lokasinya dekat dengan rumah Ibu Bude Sri. Pokoknya masih komplek perumahan alias tetangganya dan otomatis Bude Sri kenal juga orangnya. Tanpa pikir panjang lagi, ibu mau dong lokasi yang dekat saudara jadi ngerasa lebih aman. Katanya. Jadi yang punya kosannya si ini juga si Bude ini kenal. Karena satu lingkungan ya. Cakep. Sedikit cerita tentang perumahan Bude Sri. Jadi sekarang cerita tentang perumahannya. Perumahan si Bude Sri. Rumah sini rata-rata yang punya orang tajir Semarang zaman dulu. Orang tajir Semarang zaman dulu. Mantap. Kenapa? Lokasinya cuma 5 menit dari Simpang 5 cuy. Strategis banget. Iya, Simpang 5 sih gue pernah ke situ. Pernah ya? Itu enak banget cuy. Gue makan sampai pindah 3 lapak cuy. Oh, makan angkringan. Pindah 3 itu kan banyak ya sekeliling-sekeliling itu ya. Oh, apa makan waktu itu makan apa ya? Es campur, es teler. Sop iga, nasi goreng ati ampla, sama ini cuy, burung dara. Itu 4 tuh. Anjir itu enak banget cuy, parah. Lu sekali seumur. Oh, anjir. Habis itu pulangnya beli donat. Gila itu. Gila itu enak banget cuy Simpang 5 cuy. Mantep ya. Itu orangnya ramah-ramah lagi. Emang masih murah sih makan di Semarang tuh. Iya. Juga sih. Enak anjir gila itu. Aduh lapar ngepet ah. Oke lanjut. Enggak ke Lawang Sewu. Anjir. Hitungin pintunya bener gak 1.000? Oh iya, enggak lah gila. Oke, katanya gini, lokasi aja cuma 5 menit dari Simpang 5 cuy. Katanya strategis banget. Zaman dulu kalau beneran kagak punya duit, mana mungkin kebeli rumah di daerah sekitar Simpang 5. Apalagi harganya sekarang gue iseng cek di OLX, buset dah makin gak masuk akal dan gak masuk akal dan dompet katanya. Berapa? Wah, nggak dia nggak sebut sih. Ya. Lanjut katanya. Gue bantu dikit untuk bayangin visual komplek perumahannya ya. Tapi ini zaman itu ya. Luas tanahnya gede-gede. Sekarang aja 2019 posisinya pinggir jalan raya itu udah banyak berubah jadi penginapan low budget gitu. Sama ada kantor notaris sama kafe-kafe. Kayak motel-motel kecil gitu ya. Mungkin jadi ruko-ruko juga kali ya. Nah, biasanya kalau rumah mewah zaman now kan atapnya tinggi-tinggi banyak tingkat gitu. Nah, kalau ini plafon bangunnya nggak terlalu tinggi. Ala-ala vintage gitu deh. Dan yang pasti kalau perumahan mahal kayak gini semuanya berpagar. Nggak ada interaksi sama tetangga dan suasananya selalu sepi. Kagak pagi, kagak siang, kagak sore, kagak malam, selalu sepi. Kata ibu, waktu itu perumahannya masih ada beberapa tanah kosong. Sunyinya tuh makin kerasa. Sekarang aja masih sepi cuy katanya. Pagi zaman dulu kan. 90-an ini. Nah, terus lokasinya tuh kesannya cukup dalam. Lokasi kosannya, sorry. Terus lokasi kosan si ibunya Mas Tubek ini zaman itu tuh cukup jauh. Dalam ke komplek. Agak masuk ke dalam lagi gitu ya. Lumayan di ujung belakang area perumahan. Kalau Bu Desi, lokasi rumahnya masih di tengah-tengah area perumahan. Kebetulan akses portal keluar masuk kendaraan cuma satu di depan. Jadi nggak ada pintu belakang, nggak ada ya. Satu doang aksesnya. Jadi ibu kalau mau pergi kerja naik angkot, kudu jalan lumayan jauh tuh ke depan. Sebenarnya ada juga portal samping dekat kosnya, bisa aja sih dilewatin kalau jalan kaki. Tapi sayangnya nggak ada angkot yang lewat jalan situ. Lumayan apes juga nih ibu gua katanya. Mau keluar kudu jalan lumayan jauh dan sepi juga katanya. Kasian lagi pas pulangnya kerja itu malam masuk. Kasian tuh ibunya tuh. Sekitar jam 9-an. Dari portal depan sampai kos tuh kalau jalan nggak bisa santai. Karena hawanya parno cuy. Sepi, gelap juga katanya. Penerangan ada katanya, cuma redup. Nah, kalau jalan zaman dulu gimana sih ya? Anehnya lagi di kos ini tuh pada itu kan harganya tergolong murah maksudnya. Waktu zaman ibunya itu. Maksudnya kosan ibunya ini tergolong murah. Walaupun lokasinya itu strategis tapi murah gitu. Ibu gue ini kan udah lumayan lama di Semarang, jadi tau lah dikit-dikit kisaran harga kos waktu itu gitu. Nah, kenapa ini bisa murah? Itu bakal kejawab di akhir cerita nih. Gitu. Nah, sekarang cerita sedikit tentang kos-kosan ditempati. Luar biasa ini struktur banget ya. Cakep ya. Jadi tadi pertama tentang ibunya, kedua tentang perumahannya, sekarang makin menyempit ke tentang kosannya. Waduh, alurnya cakep nih. Nah, spoiler dulu nih katanya. Akhirnya ibu cuma ngekos di situ 3 bulan, gara-gara diganggu cuma 1 kali, tapi caranya jahat banget, nggak pakai hati nurani, setannya parah. Anjir, setan mana? Oh shit, kamu nggak siap nih ceritanya nih bangkit. Gangguannya kasat mata, wujudnya kelihatan jelas banget katanya.
Sebut aja nama kosnya Kos Sri Kandi. Oke. Soalnya kos-kosannya khusus buat cewek. Karena lokasinya di perumahan, kosan ini aslinya rumah biasa tapi akhirnya dialihfungsikan sebagai kos-kosan oleh pemiliknya. Total kamarnya cuma ada 4 dan satu kamar mandi bersama. Bangunannya 2 lantai, tapi lantai 2-nya cuma di bagian belakang rumah. Dan fungsinya cuma loteng untuk jemur pakaian dan naruh barang bekas yang nggak dipakai. Oke. Lantai 2-nya tuh. Nah, kos-kos ini nggak ada pembantunya. Pemilik kos nggak sewa orang buat ngerawat rumah. Nggak ada yang bantu bersih-bersih. Nah, jadi kalau misal ada yang genteng bocor, lampu rusak, dan lain-lain, ibu yang teman-teman yang kos itu langsung lapor ke pemilik rumah. Namanya Bu Eko. Bukan nama asli ya. Jadi pemilik rumah ini namanya Bu Eko ya. Nah, pas kejadian itu, 4 kamar kan lagi keisi semua. Full. Nah, 2 orang udah kerja, yaitu ibu gua dan temannya. Lupa nama temannya siapa karena nggak begitu akrab katanya. Dan 2 orang lainnya masih kuliah, namanya Mbak Dea. Bukan nama asli ya. Dan satunya lagi lupa namanya karena nggak begitu akrab. Jadi dia cuma tahu salah satu teman kosnya itu Mbak Dea yang masih kuliah. Oke. Dari 4 orang itu, ibu paling kenal akrab dengan Mbak Dea doang. Dulu awal-awal ngekos sempet kosan keisi cuma 2 orang, ibu dan Mbak Mei. Ada lagi tuh Mbak Mei. Pas masih 2 orang doang, sekitar 1 bulan ngekos, malah nggak pernah ngerasa ada gangguan apapun. Giliran kos penuh malah diganggu. Kan gokil katanya. Nunggu kuota dulu kan? Nah, nunggu ada apa namanya itu biasanya tuh ada aktivitas dulu gitu ya. Baru diganggu. Dia nggak mau rugi ganggunya, mau hasilkan banyak. Nah. 4 orang ya. Nah, katanya part ini juga bakal terjawab di akhir cerita kenapa pas penuh baru diganggu. Bikin penasaran ini. Aduh, tegang nih enak nih. Oke, Bang Sul dan Bro dan Kevin, tolong sambil dilihat di Dena kosan yang gue kirim ya katanya. Oke, maaf Denanya kurang lebih begitu aja. Nggak bisa spesifik luas proporsinya. Sekarang saatnya jelasin kronologi kejadian seremnya. Pas gue nulis part ini, gue mulai merinding. Anjir, seriusan. Dia yang nulis ngomong begitu. Iya. Bentar, ini kan aku pakai handphone nih. Kita coba split dulu ya screen-nya. Mau lihat itu ya, Dina ya. Iya. Ini cara splitnya lupa. Padahal teman umum nih. Buset. Nih. Coba split dulu bentar ya. Biar kita sekalian lihat Denanya nih Bang Sul. Split sama satu lagi. Tunggu bentar ya teman-teman ya. Tenang, sabar. Kita sambil lihat Denanya. Oke. Sip. Oke, kebaca kok ini segini. Bisa ya? Bisa enggak? Anjir, iyalah mata udah ini sih katarak. Oke. Ya. Jadi hotspotnya nih Bang Sul, area gangguan paling parah maksudnya. Itu ada di sekitar area loteng jemuran. Dan ruangan belakang yang ada tangga menuju loteng jemuran. Coba kita lihat nih. Ini hotspotnya nih. Ya. Tangga loteng jemuran nih, bentuknya L gini kan. Oke. Nah, ini loteng jemuran nih. Tangga, loteng jemuran, dan gudang perkakas. Oke. Nanti kita share juga ya teman-teman. Jadi teman-teman mohon supaya lebih afdol ceritanya dari si Mas Tubek ini yang luar biasa sudah kirimin kita susah-susah sampai digambar nih. Ini kalian lihat dulu di Instagram, kita pasti posting. Baru kalian denger nih. Nah, atau kalian kalau misalkan udah denger ini langsung buru-buru buka Instagram nih. Kalian langsung lihat. Lebih jelas ya. Kalian langsung lihat nih. Oke, lanjut ya maksudnya. Jadi ruangan belakang itu yang ada tangganya itu bentuknya semi outdoor. Dindingnya nggak nutup sampai atas bagian sini masuk. Nah, nggak sampai atas, cuma bagian atap lantai 2-nya. Atapnya bukan genteng yang ada plafonnya, tapi cuma kanopi. Paham. Karena peruntukannya emang buat jemur, jadi biar lebih angin ya masuknya. Iya, setengah doang biar cepat kering. Cahaya masuk, angin masuk. Kalau hujan, angin pun ruangan di situ cukup basah nyiprat sana sini katanya. Pasti. Kalau hujannya anginnya kencang gitu ya. Karena semi outdoor dan sering basah, lantai ruangan ini nggak dikasih ubin. Licin kan, bahaya. Betul. Katanya semen halus yang dikasih tekstur pakai sapu lidi biar ngegrip, nggak gampang kepleset. Emang sih di ruangan itu katanya hawanya cukup lembab. Kata ibu hawanya cukup lembab. Waktu itu sih pikirnya wajar-wajar aja karena tempat jemuran kan emang sering basah. Tapi ternyata lembabnya itu nggak wajar. Lembabnya lain ya? Iya. Artinya lain nih. Katanya gini, gimana teman-teman udah kebayang belum? Semoga cukup jelas ya. Lanjut. Katanya. Jadi nah ini sekali lagi nih buka denahnya maksudnya. Gangguan pertama. Ibarat lagu nih, kagak ada intro langsung ref. Katanya. Asli serius dan ibu langsung diganggu caranya serem banget. Sosok yang nampak ini juga serem banget dan rare dan jarang sosoknya. Nah kan? Oh my gosh. Pendengar kita tuh luar biasa karena sosoknya tuh unik. Kita lihat uniknya gimana. Katanya combo cuy katanya. Padahal sebelumnya nggak pernah diganggu sama sekali. Seperti biasa, kejadiannya berlangsung saat maghrib nih. Rush hour-nya mereka. Sebelumnya gue ceritain dikit tentang kamar ibu. Kamar
kamarnya punya satu pintu dan satu jendela. Pintu mengarah langsung ke ruang tamu tengah yang posisinya di dalam, sedangkan jendela posisinya di samping mengarah langsung ke ruangan belakang yang semi outdoor. Coba kita lihat kamar ibu mana. Oh ini jebret. Oh jendelanya ke ruangan belakang. Wah lu arahnya malah ibunya Mas Tubek dapetnya yang kamar suwe juga nih. View-nya gak enak banget. Iya view-nya gak enak banget ini. Oh paham. Oh iya oke. Cakep ya. Teman-teman kalau lihat DNA pasti paham ya. Seru. Nah, sampai mana tadi? Jadi kelihatan banget tuh tangga yang menuju loteng jemuran di lantai 2 dan sedikit tempat jemurannya juga. Kalau nengok ke jendela tuh kelihatan ya maksudnya. Waktu itu ibu pulang dari kerja agak sorean, menjelang maghrib. Biasanya jam 3 atau 4 sudah pulang. Kebetulan juga pas sendirian di kos. Waduh. Mbak Mei yang satu kosan sama dia itu, ini pas zaman kosannya masih ini kali maksudnya. Masih berdua doang sama Mbak Mei. Ya, masih dikit orangnya. Nah, Mbak Mei itu udah berangkat shift sore. Terus 2 teman yang kuliah belum balik. Udah rame. Udah, cuman timingnya lagi pada ini. Nah, iya. Mbak Mei itu udah berangkat shift sore. 2 teman yang masih kuliah itu belum balik. Pas sampai di kosan, ibu nggak langsung ke kamarnya, tapi ke kamar mandi dulu buat cuci kaki bersih-bersih lah pokoknya. Pas selesai bersih-bersih, posisi masih di ruang tamu, tengah, lagi OTW mau masuk kamarnya. Mana kamar mandi? Oh mungkin nggak ada kamar mandi ya di sini. Mungkin di kelurahan kali. Oh ini. Ada kamar mandi di beda lantai nih. Kamar mandi nih. Beda lantai nggak sih? Oh iya. Ini lantai 2. Ini lantai 1 sama lantai 2. Dia harus turun berarti. Ini lantai 1 semua nih yang ini. Ya. Nah, ini kamar mandi. Nah, ibunya berarti lagi si ibunya Mas Tubek ini lagi keluar. Terus habis cuci kaki, lewatin ruang tamu. Nah, belum nyampe kamar nih, masih OTW nih. Tiba-tiba belum Ya. Nah, ibu nggak langsung ke kamarnya tapi kamar mandi dulu kan tadi kan. Pas saya bersih-bersih, posisi masih di ruang tamu, lagi OTW masuk kamarnya. Tiba-tiba ibu dengar suara langkah kaki dari arah tangga loteng tempat jemuran. Suaranya jelas banget cuy. Khas banget soalnya suara kakinya nginjek tangga dari bahan seng yang biasa dibuat di tangga loteng gitu. Makanya ibu yakin banget karena suaranya khas maksudnya. Di sisi lain ibu ngerasa aneh. Padahal saya yakin 100% kos lagi sepi. Tapi kok ada orang di dalam, jangan-jangan maling nih. Karena penasaran dan masih maghrib juga nggak begitu larut, nggak begitu gelap ya. Jadi ibu berani-berani aja buat ngecek dari kamar. Nggak perlu jalan muter ke arah ruangan belakang. Soalnya dari kamar udah kelihatan tangga lotengnya. Ibu buka pintu kamarnya dan ternyata jendela kamar dan gorden waktu itu lupa ditutup dari pagi sebelum berangkat. Bentuk jendelanya full kaca dikelilingi frame kayu dan nggak ada teralis. Jadi apapun yang ada di ruangan belakang arah tangga loteng itu bakal kelihatan dengan jelas. Pasti. Shit. Dari depan pintu melihat ke arah jendela. Oh paham. Ibunya lihat dari pintu ke dalam kamar, tapi lihatnya keluar. Nah, di tangga loteng terlihat siluet hitam seperti kain spray tempat tidur. Soalnya kainnya gede lebar banget. Shit. Masih positive thinking nih. Dikiranya jemuran kain spray tempat tidur terbang ketip angin. Terus? Kayak mau jatuh gitu. Karena masih kurang yakin apa yang dilihat. Masih samar-samar juga. Dan kebetulan lampu yang ada di ruangan belakang semi auto itu belum nyalain. Ibu langsung nyalain lampu kamarnya. Tujuannya biar cahaya dari lampu kamar ibu cukup menerangi ruang belakang itu. Biar kelihatan. Dan dilihat ibu adalah, ampun gue merinding lagi nih katanya. Sosoknya full siluet hitam. Postur cowok tinggi besar tapi bukan raksasa. Kayak Yao Ming kali ya. Kayak pemain basket Yao Ming kali ya. Nah, kayak pemain basket itu kali ya. 2 meter gitu ya. Kayak postur pemain basket NBA. Nah kan bener. Sekitar 2 meter. Rambut gondrong acak-acakan. Mata natap tajam ke arah ibu. Anjir. Meskipun nggak kelihatan jelas tapi ibu kerasa banget kalau lagi dipelototin. Dan epicnya nih mulutnya kelihatan gigi taring. Kayak Dracula. Soalnya gigi lancipnya itu terpantul dari cahaya lampu kamar. Wow. Ya Allah kok merinding terus sih kata si Mas Tubek ya. Menurut gue nih sosoknya gendruwo sih, Bang Sul dan Kevin. Tapi aneh banget dan ibu gue sendiri nggak yakin sebenarnya sosok apa. Malah ibu gue ngira ini Dracula. Jauh banget dari Transilvania ke sini sih. Ke Semarang ya? Iya ke Semarang nih. Mereka mau makan nasi rawon. Karena kenapa ibu mikirnya ini Dracula nih? Sekarang gue jelasin dari ini dia belum selesai Bang Sul. Dia baru jelasin penampakannya. Dia belum jelasin gerakan makhluknya. Sekarang gue jelasin dari sisi movementnya, sosok ini nggak kalah gokil dengan appearance-nya. Gue tadi sempat mention kain yang dikira spray tempat tidur. Setelah dilihat kelihatan jelas itu ternyata bukan kain cuy.
Ternyata kain itu bukan spray tempat tidur atau dijemuran lagi ketip angin. Bukan spray cuy. Bukan. Tapi itu ada jubah yang dipakai sosok itu. Oh my god. Tuh. Keren. Tapi kok Bang Genderuwo nggak pakai jubah? Genderuwo dari zaman aku juga pernah pakai jubah. Nah, cuma berbulu gendut. Gemuk. Bongsor gitu ya. Tapi nggak ada jubah. Betul. Jubahnya tuh melambai-lambai seolah sedang tertutup angin. Satria batang hitam. Gitu ya. Bukan itu. Aduh, pantat mundur. Gitu ya. Nah, itu jubah yang dipakai tuh bukan aksesoris cuy, tapi buat terbang. Jadi kata ibu gua itu sosoknya tuh lagi levitasi. Tahu nggak maksud? Lagi melayang sosoknya. Mirip Superman. Tapi ini setan anjir katanya. Jadi nggak ada kerennya sama sekali. Oh shit. Pas lihat penampakannya posisi kepala ibu agak dongak ke atas. Nggak tahu dia itu sosok mau terbang atau mendarat, bodo amat lah. Udah serem banget katanya. Jadi terbang cuy posisinya cuy. Nggak dikasih tahu ini ya kostumnya gimana gitu, jas atau apa? Jubah sih, mungkin jubahnya tuh bayanginnya sih. Mungkin kalau jubah, dalamnya ya maksudnya. Setelan dalamnya mungkin tahu bisa jas. Kurang tahu nih. Kalau judulnya Dracula, wah keren juga. Wah Dracula ke Semarang coy. Iya ya. Iya gue bisa bayangin sih anjir. 2 meter berjubah rambut. Lanjut masuk. Katanya gini, aneh kan katanya gitu kan. Aneh kan katanya. Sebelumnya ibu dengar suara langkah kaki di tangga lonteng. Nah nggak tahu tuh sosoknya sama atau beda lagi. Karena kan yang kalau terbang mana mungkin kotak-kotak tangga-tangga kan. Nginjek ya. Nah atau mungkin dia lagi jalan di tangga lonteng buat ancang-ancang sebelum terbang. Nggak tahu lagi deh. Nggak paham lah katanya. Kalau di nalar logika mah nggak ngerti katanya. Ancang-ancang. Dan gimana respon ibu gue pas lihat sosok itu? Spontan ibu ambil Al-Quran yang ada di meja kamar tepat di depan dia berdiri. Terus sambil jongkok ketakutan, ibu langsung buka dan baca ayat suci Al-Quran. Nggak tahu deh itu halaman berapa, surah apa yang dibaca, pokoknya langsung ngaji saat itu juga. Terus ditambah baca-baca istighfar dan ayat menstruasi. Saking paniknya. Alhamdulillah waktu itu ibu lagi nggak menstruasi, jadi bisa pegang Al-Quran dan ngaji. Iya betul. Suara ngaji sengaja dibuat kenceng biar ngusir. Mata fokus lihat ke bawah baca Al-Quran. Sama sekali nggak berani lihat ke arah jendela. Sekitar 1-2 menit. Yakin nggak yakin ibu perlahan lihat ke arah jendela lagi dan alhamdulillah sosoknya itu udah hilang. Tapi merindingnya nggak hilang-hilang cuy. Anjir gue merinding juga ini. Sosoknya seram cuy. Aneh, rare cuy. Benar kata si Mas Tubak, ini rare, jarang banget. Tapi ini ya maksudnya nggak panik ya, tetap berdoa. Iya benar. Ngaji. Biasa orang tuh udah lari cuy. Ini berarti imannya kuat cuy. Dan dia langsung yakin kalau dia baca ayat suci itu bisa ngusir. Betul. Dan dikencengin. Harus. Setelah itu ibu yang posisinya udah lemes banget langsung buru-buru nutup jendela dan gorden. Kunci kamar nunggu teman-temannya pada balik sambil terus baca-baca doa biar nggak ada gangguan susulan. Wow. Dan alhamdulillah emang nggak ada gangguan lagi sampai temannya pada pulang. Malam itu yang pulang duluan adalah Mbak Dea. Ibu langsung curhat semua yang dialami barusan. Respon Mbak Dea ternyata langsung percaya. Dan malah curhat balik. Iya, lu. Sesama korban. Soalnya Mbak Dea juga pernah diganggu tapi nggak mau curhat. Biar nggak bikin panas teman yang lain. Di sisi lain, Mbak Dea kata ibu nih, Mbak Dea ini orangnya lumayan berani. Jangan-jangan ada yang jagain juga katanya. Tapi dia ngakunya sih bukan anak IndiHome. Mbak Dea ini. Padahal kamar dia di belakang yang posisinya di bawah loteng jemuran persis. Gangguan yang dialami Mbak Dea juga berupa suara-suara misterius yang muncul malam hari. Mbak Dea curhat gini ke ibu. Jadi ini ceritanya Mbak Dea kali ini ya. Oh ini lah teman ibunya Mbak Dea nih. Suara misterius pertama. Sekitar jam 11 atau 12 malam. Posisi Mbak Dea ini lagi dalam kamar. Tiba-tiba dia ngedenger suara kaki yang diseret. Shit. Dari ruangan tamu ke ruang belakang yang semi outdoor itu. Suaranya jelas banget dan terdengar mondar-mandir. Awalnya nggak kepikiran hal aneh sama sekali. Dia pikir anak kosan yang lain. Tapi kok mondar-mandir? Dan mondar-mandir itu lama cuy. 10-15 menit. Nah ini udah kerasa aneh. Ngapain juga mondar-mandir selama itu dan udah malam juga cuy. Dan kaki diseret pula. Karena penasaran akhirnya Mbak dia coba cek. Pas pintu kamar dibuka, suaranya langsung hilang. Lihat ke arah ruangan belakang nggak ada siapa-siapa. Lihat ke arah ruang tamu tengah juga nggak ada siapa-siapa. Lihat kamar teman-temannya yakin udah pada tidur semua. Soalnya semua lampu kamar temannya udah bermati. Mbak Dea langsung ngeh kalau diganggu. Nah habis itu terus akhirnya langsung balik kamar paksain tidur padahal belum ngantuk dan masih nunggas. Kampretnya pas lagi fokus maksain tidur suara langkah kaki itu dimuncul lagi. Keluar lagi kayak main-main gitu ya. Nah Mbak Dea ketakutan dan cuma bisa baca-baca doang berharap nggak apa-apa deh kamu mondar-mandir tapi jangan ganggu ya. Alhamdulillah nggak ada gangguan dan akhirnya bisa tidur. Gitu. Gara-gara takut kelamaan jadi capek kan. Dari ketiduran. Habis itu suara misterius kedua. Lokasinya di kamar Mbak Dea. Kali ini waktu sekitar Bada Isya dan posisi
Mbak Dea itu lagi di kamar maksudnya. Mbak Isya ya, itu kalau bahasa Inggris itu jam 7 AM. Oh 7 AM. Habis maghrib. Habis maghrib, luar biasa. Oke, terus pas lagi rebahan di tempat tidur, tiba-tiba gagang pintunya bersuara seperti ada yang orang dari luar itu maksa pengen masuk. Waktu itu pintu kamar dikunci soalnya Mbak Dea tahu kalau di kosan cuma ada dia, buat alasan keamanan. Oh lagi sendiri cuy. Mbak Dea langsung kaget dan takut. Suaranya nggak nyantai banget pokoknya. Katanya durasi sekitar 5 menit. Oh fuck. Shit, lama banget cuy. Dia ngeh kalau lagi diganggu. Seperti biasa dalam kamar cuma bisa pasrah dan baca doa. Pas sore hilang, Mbak Dea langsung cabut dari kos dan nginep di kos temannya, mumpung belum larut banget. Waduh, nggak tahan, takut ya. Akhirnya masuk ke bagian penutup juga nih Masul. Oke. Jadi beberapa hari setelah kejadian dialami ibunya, lihat itu si Dracula itu. Ibu lagi nyari nyapu di teras rumah. Dan kebetulan tetangga sebelah kos persis lagi jalan lewat depan kos. Ceritanya abis dari suatu tempat lalu mau balik ke rumah. Tetangganya itu tuh yang lewat tuh. Akhirnya mereka berdua saling nyapa. Ibunya si Mas Tubek sama tetangganya itu nyari nyapa. Terus ngobrol bentar. Karena udah pernah digangguin parah banget. Ibu sedikit menyinggung masalah keanehan di rumah ini. Malah diceritain panjang lebar cuy. Waduh, malah dapet informasi. Enggak. Ibunya ini tuh apa namanya? Aku sih dapetnya ibunya ini tadinya mau cuma bahas dikit, taunya kepanjangan gitu. Nah setelah 2 bulan ngekos, sayangnya ibu gue baru pertama kalinya ketemu tetangga sebelah persis ini. Lupa namanya siapa. Jadi udah 2 bulan kos tapi baru ketemu tuh. Dan terlanjur semua kejadian aneh udah dialami. Tapi kalau dikasih tahu dari awal bakal parno juga sih. Serba salah emang katanya menurut gue. Menurut ibunya serba salah juga katanya. Ini semua misteri akan terbuka nih maksud. Keren nih. Hasil percakapannya kurang lebih begini. Long story short maksudnya, usut punya usut. Rumah kos milik Ibu Eko itu memang ada yang nggak beres. Sebelum dijadikan kos, rumahnya langsung disewakan atau dikontrakan. Pas sistem sewa atau kontrak nggak pernah ada yang betah sampai habis masa sewa. Jadi sering banget kosong. Isi lagi, kosong lagi. Kosong lagi. Tapi emang lebih sering kosong. Karena itu ibu kos ngubah sistemnya jadi kosan per kamar biar lebih murah. Oh gitu. Awalnya juga masih sering kosong sampai akhirnya harga kosnya dibikin miring banget. Yang penting rumah ada yang ngisi. Menurut gosip nggak tahu benar atau hoax, tetangga sebelah kos juga nggak tahu persis kalau rumah ini dulu pernah ada yang bunuh diri. Dihuni sepasang suami istri yang bunuh diri istrinya. Lokasi bunuh diri di belakang, nggak tahu di persisnya di kamar atau di loteng. Terus suaminya ngejual rumah itu. Tetangganya bilang kalau nggak pernah diganggu, cuma tiap kali lewat hawanya nggak enak katanya. Ibu bener-bener nggak habis pikir, percaya nggak percaya lokasi bunuh diri di area belakang. Selama ini hotspotnya memang sekitar daerah situ katanya. Semua gangguan itu di situ sumbernya. Kok ada benernya ngomongin tetangga itu kan? Pas gitu maksudnya. Sejak kosan penuh, persisnya 2 kamar kosan belakang itu yang di bawah loteng itu isi. Jadi sejak kosannya penuh maksudnya. Jadi tadi kan dua kamar di belakang itu nggak di situ. Akhirnya kisah sama Mbak Dea sama satu lagi kan. Gangguan pada muncul, pada sebelumnya nggak pernah. Mungkin penunggunya keganggu dan marah. Walau alam katanya. Ibu gue nggak mau ngulik lebih jauh lagi. Sebenarnya apa yang menjadi sumber masalah? Yang dipikir saat itu niatnya udah bulat pengen langsung pindah kosan, begitu juga dengan Mbak Dea. Nggak lama akhirnya ibu dan Mbak Dea pamit untuk pindah kos. Mereka bilang alasan pindah kosan kepada teman-teman kosnya. Dan ibu gue ke Bu Desri. Menjadi ibunya Mas Tubek ini tuh cerita kenapa dia mau pindah. Dan cerita juga ke Bu Desri karena kejadian serem yang dialami. Yang punya nih ya, Bu Sri kan tadi kan. Dia bilang jadi ibunya Mas Tubek ini cerita ke Bu Sri, kosannya serem saya nggak kuat. Tapi kalau ke pemilik kosannya, dia bilang ke Bu Eko itu alasannya bukan gitu. Alasannya beda lagi. Intinya mereka sungkan bilang ke Bu Eko kalau rumahnya angker parah. Bu Desri setuju dengan keputusan ibu gue dan minta maaf kalau ternyata kosan rekomendasinya malah angker. Dan gak lama setelah itu ibu dapat kabar kalau 2 teman yang masih tinggal di kos akhirnya ikutan pindah. Kosong lagi dah. Gak tahu deh gara-gara diliatin atau diganggu atau malah parno sendiri setelah diceritain ibu dan Mbak Dea. Katanya ibu gak mau cari tahu alasan mereka pindah, mencoba jauh-jauh dari hal yang berhubungan dengan horor karena lumayan trauma. Sekian katanya. Katanya gini, masih penutup. Katanya, maaf Bang Sul dan Kevin kalau nggak to the point. Terlalu banyak detail dan mungkin bertele-tele. Maaf juga kalau nulisnya sengaja diselipin bercandaan. Nggak apa-apa, justru bagus. Soalnya berasa sembrewing sendiri kalau nulisnya serius katanya. Tadi kira nulis skripsi. Salah satu benar juga. Kita bacain sambil bercanda ya karena takut. Itu juga. Kita juga takut. Aduh, thank you bercanda juga nih ya. Gue juga nggak bercanda dari tadi. Iya ya, serius ya. Gila itu apa namanya? Sosoknya masih kepikiran gue itu. Yang pakai jubah kayak Dracula dibilang Gondoro bukan. Anjir. Gila.
Oh ya katanya gini, FYI sedikit ya. Dulu waktu awal tahun 2000-an ketika gue masih SD, persisnya lupa, cerita ini pernah dikirim ibu gue ke acara namanya Nightmare Radio El Sinta FM Semarang. Wah, gue pernah tahu tuh. Nightmare Radio El Sinta Semarang. Wah, oh dari SD maksudnya. Aku selalu dengar El Sinta itu radio favorit aku ya. Kalau 90,0 kan. Betul. Itu Jakarta. Cuma aku nggak pernah tahu El Sinta itu ada Nightmare begini. Mungkin Semarang doang kali ya. Bisa jadi. Karena tuh dulu tuh SMP tuh dari sore sampai malam sampai balik ke subuh lagi tuh El Sinta terus. Anjir. Dan nggak pernah ketemu acara setan-setan gitu, enggak. Mungkin khusus Semarang doang ya. Betul. Katanya bahkan kalau nggak salah acaranya sampai sekarang masih ada tiap sampai malam Jumat. Wow. Oh boleh tuh kita streaming aja kali ya El Sinta Semarangnya. Boleh. Katanya waktu itu termasuk cerita yang favorit atau gimana? Oh, cerita ibunya masuk cerita favorit dan dapat hadiah souvenir kaos. Wih, mantap. Luar biasa. Menurut gue cerita ibu gue ini emang gokil sih, parah. Gimana menurut Bang Sul dan Kevin dan para pendengar season horor? Gila. Serem cuy, karena jujur ya? Dari gue ya. Kalau gue dari ya, Bang Sul coba. Saya tadi siapa nanya nih? Mas Tubek. Gue jujur aja. Cerita lo bikin gue nggak bercanda aja. Iya. Gue dari tadi dengerin banget sampai detail. Sampai gue masih kepikiran bentuknya emang itu Dracula apa gitu pakai jubah ya kan, jalan ngambang gitu. Kalau menurut aku sih nyerem. Seremnya itu bukan sosoknya, tapi lebih serem anehnya itu loh. Iya sih. Karena gue gak pernah denger sosok yang begitu. Jadi di otak lo tuh agak lebih kompleks ya. Jadi lo mikirnya gila loh, makhluk begituan tuh bisa bentuk apa aja loh. Iya sih. Ya kan? Itu gokilnya tuh di situ sih, gila sih. Tapi agak nggak nyambung dari historikalnya ya, karena kan yang apa yang cerita sebelumnya kan bunuh diri kan, cewek kan, ibu kan, ini sosoknya tapi laki. Nah dan Dracula, nah itu tuh misteri ya. Ke yang atau ke kanan atau ke kiri nih. Nah itu mungkin teman-teman pendengar mungkin ada teori ya. Betul. Teori atau menurut kalian gimana tuh ceritanya, mantep atau enggak tuh? Waduh gila sih, ini sih keren. Nyimak. Katanya gini, gak sabar cerita ini dibawain dan terima kasih kalau udah dibuat kontennya. Salam untuk Sukitep dan seluruh penunggu yang ada di tempat siaran Season Horor. Sukitepers. Siap. Sukses terus untuk Season Horor, Bang Sul dan Kevin dan para pendengar semua ya. Wassalamualaikum. Luar biasa kalian. Emang thank you Mas Tubak, ini luar biasa banget. Thank you banget. Thank you. Ketik cerita panjang ini gak gampang maksudnya. Kita pers di luar sana, thank you. Ini mantap dari Tubak. Benar. Kalian tuh emang luar biasa deh. Ya. Pendengar-pendengar kita luar biasa semua maksud. Kirim cerita niat. Oke, hampir bikin DNA coy. Semua sayang sama kita. Iya. Kita juga sayang sama mereka. Tenang. Aduh gila. Oke, itu dia cerita dari Mas Tubak ya. Terima kasih dan emang ceritanya super seru karena ceritanya ada alurnya, bikin kita berasa berpetualang dalam situ. Kayak lagi nonton film. Ke bawah ya. Benar. Begitu ditambah lagi dengan digambarin lagi DNA-nya. Betul. Tahu masuk lagi. Terkoncop gitu ya, masuk ya. Bahasa apa ya? Gak tahu lah itulah. Oke, itu sekian dari Mas Tubak ceritanya keren banget. Aku suka Mas Tubak tahu nih, aku suka banget cerita-cerita di rumah ya, cerita horor di rumah karena kesannya lebih mengkep gitu ya, lu nggak bisa kemana-mana. Pasrah. Horor. Ya. Cerita dari Mas Tubak ini aku kasih skor berapa ya? 1 sampai 10. Udah lama nggak main skor nih. Iya, 1 sampai 10 8,5 lah. 8,5. Gua 9,9. Luar biasa. Tambah 0,1 lagi lah. Karena gue tidak ada yang sempurna kecuali iya, itu dia. Sampai gue ini dengerinnya ini banget apa namanya? Enggak bercanda ya. Bercanda. Lagi ikutin alurnya. Waduh, mantap. Luar biasa. Thank you Mas Tubak. Thank you ya. Oke, itu aja sekian dari Mas Tubak. Wow. Kalau misalkan kalian ada cerita yang mirip-mirip ya, mirip-mirip kosan di apa angker, langsung kirimnya ke kita akan bacain seperti cerita Mas Tubak tadi. Iya. Kita ini sih ya, hampir sekarang tuh udah hampir semua wilayah dapat ya. Kayak kemarin dari Papua, dari daerah timur ya dapat ya. Dari Ambon. Iya, dari Riau, Sumatera ada, Sulawesi ada. Betul, dari Nusantara ya semua ya. Nusantara. Ya, mungkin kalau ada cerita yang lebih unik lagi kayak misalnya dari daerah Jawa Barat yang Mas pengen banget kita ulas itu ini ya kayak apa? Cipularang gitu ya. Cipularang. Juga terkenal juga kan. Mungkin kalau ada gitu, teman-teman boleh kirim. Boleh, dari mana aja boleh lah ya. Kita terima ya. Yang belum itu Kalimantan, baru cerita aku doang tuh. Oh iya. Iya nggak? Kevin ya. Iya. Betul. Mungkin nanti kita bikin Kalimantan Horror Story. Nah itu boleh tuh khusus tuh ya. Wah itu mistisnya tinggi tuh Kalimantan. Luar biasa. Tanah Borneo. Betul. Mantap. Oke. Apa tuh?
Oke teman-teman, seperti biasa kalau ada cerita horor kirim ke sersanhorror@gmail.com atau bisa ke Sersan Horror FM di Instagram kita. Boleh di follow. Kita bisa langsung interaksi langsung di sana. Langsung follow kita. Oke. Lalu untuk YouTube juga maksudnya, boleh di subscribe teman-teman. Kita akan selalu memproduksi konten-konten yang berkualitas ya. Yang pastinya semoga bisa entertain kalian juga. Siap. Oke, kita tersedia di Spotify, di Penyu FM, di Anchor FM, di Google Podcast, Apple Podcast, Castbox Podcast, semuanya ada. YouTube juga, Night Vision TV dan Sersan Horror. Dan akhir kata apa sih? Akhir kata udah mulai ngantuk nih. Mohon maaf teman-teman ya kalau ada salah kata atau pengucapan ya atau ada ceritanya nggak sampai gitu. Mungkin coba Mas Tubek juga lihat nih kita boleh ceritanya di tepatnya nih gitu ya. Betul. Jadi bisa di komen ya. Kalian bisa koreksi atau bisa komen di Instagram ya. Komentar biar teman-teman langsung lihat ya. Boleh kita terima apa aja ya. Oke. Itu aja teman-teman ya. Itu aja teman-teman. Yoi. Sampai ketemu di episode ke-46 yang pasti akan lebih serem lagi Mas Lul. Ada cerita khusus juga, satu cerita. Wah, panjang lagi. Tadi berapa halaman tuh? Tadi 7 halaman. 7 halaman. Gila. Bahkan ada yang mau ngirim juga sampai 3 rim itu ya. Buset itu jocir. Itu ngalahin ceritanya Harry Potter tuh. Makanya. 3 rim anjing. Oke teman-teman, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.